Giornata ke-26 Serie A menyajikan satu kejutan menarik. Como berhasil memperdaya Juventus lewat kemenangan 2 gol tanpa balas di Allianz Stadium Turin. Kemenangan ini tentu saja menambah derita Juventus. Terlebih momennya pas bertepatan dengan debut jersey keempat Juve yang satu ini. Sejak peluncurannya, jersey itu sudah mendapat kritikan, terutama karena desainnya yang mirip kaos tahanan. Ternyata ketika dipakai, jersey desain kaos tahanan ini membawa sial, di mana Juve catatkan salah satu rekor terburuknya di Serie A. Penasaran bagaimana kaos motif tahanan ini membawa kutukan buat Juve? Di video kali ini, Starting Eleven Momen akan membahas kekalahan Juventus atas Como, bertepatan dengan debut jersey keempat bermotif napi milik si Nyonya Tua. Rekor buruk apa yang kira-kira tercipta akibat sang jersey? Simak selengkapnya. Juventus sempat melewati periode yang cukup kelam bersama Thiago Motta. Setelah kegagalan bersama Motta, La Spezia Sinora berusaha bangkit dengan menunjuk Igor Tudor. Awalnya Tudor membawa Juve ke arah yang lebih baik, finish di posisi Liga Champions. Namun akibat rentetan performa buruk, ia dipecat pada Oktober 2025. Pencarian manajer baru mengarahkan Juve pada sosok Luciano Spalletti. Awalnya kedatangan pelatih berkepala pelontos itu semakin bikin heboh. Pasalnya Spalletti sebelumnya identik dengan Napoli. Bahkan di tangannya tersemat tato Il Partenope. Namun kedatangan Spalletti ternyata mampu membawa angin segar. Debut Spalletti berakhir dengan kemenangan 2-1 melawan Cremonese, tepatnya pada Giornata ke-10 Serie A Italia. Catatan positif Juve bersama ex-pelatih timnas Italia itu pun berlanjut. Juve unbeaten dalam 7 laga awal era Spalletti. Dalam 20 laga beruntun di semua ajang, Juve juga cuma kantongi 2 kekalahan. Perlahan namun pasti, Juve merangkak naik, mencoba menggoyang dominasi sejumlah tim yang telah lebih dulu berada di papan atas. Antara lain Inter, Roma, hingga AC Milan. Permainan Juve di bawah asuhannya juga berkembang ke arah yang lebih atraktif. Fans mulai percaya bahwa Spalletti akan membawa Juve bangkit lagi. Era Luciano Spalletti di Juventus memang berjalan mulus. Kendati demikian, memasuki bulan Februari, Lezzebre dihantam rentetan hasil kurang memuaskan. Berawal dari kekalahan 3-0 melawan Atalanta, Juve jadi jarang menang. Kekalahan atas Galatasaray di UCL menambah panjang luka si Nyonya Tua, yang tak pernah menang dalam 4 laga beruntun. Tantangan berat datang mengadang pada Giornata ke-26 Serie A. Juve kedatangan tamu yang statusnya boleh dibilang masih anak kemarin sore. Ya, tamunya itu adalah Como. Dibilang anak kemarin sore karena Como sendiri baru saja promosi di musim 2024-2025. Namun Como sendiri bukanlah tim promosi sembarangan. Di bawah asuhan Cesc Fabregas, boleh dibilang Como menjadi salah satu tim Italia paling indah secara permainan. Permainan indah itulah yang membuat mereka berhasil bertahan dan nangkring di urutan 10 besar tabel Klasifika musim lalu. Musim ini Como masih terus bermimpi. Dengan main di Eropa jadi target utama mereka. Mimpi Como juga bukanlah mimpi di siang bolong. Catatan 11 kemenangan dari 25 laga menjadi bekal berharga Martin Baturina dan kolega menantang Juve. Como masih mengintai para raksasa papan atas dari urutan ke-6 klasemen. Satu di antaranya adalah Juve yang bakal jadi lawan mereka di pekan ke-26. Juventus tampil di hadapan puluhan ribu pendukungnya di Allianz Stadium Turin. Sayangnya, sorak-sorai Juventini dari tribun stadion berkapasitas 41.000 kursi itu tidak menyurutkan semangat Como. Malahan Como yang berstatus sebagai tim tamu berhasil keluar sebagai pemenang. Tuan rumah laga ini adalah Juventus, tapi tim yang tampil lebih tenang dan tanpa beban justru adalah Como. Di sisi lain, Juve bermain seperti kumpulan orang-orang gugup.
Gawang mereka bahkan sudah koyak di menit ke-11 melalui aksi Marcin Vojvoda. Tembakan pemain Kosovo itu tak sempurna di halo Michel Di Gregorio. Nama kiper Juventus tadi memang jadi sorotan di laga ini. Selepas aksi tepisannya yang tidak sempurna, Di Gregorio melakukan beberapa kesalahan lagi. Di menit 36, ia menanduk bola dalam kondisi para pemain Como sedang melakukan press. Bola akhirnya lepas. Beruntung tembakan Lucas Dacunya masih membentur Mister. Sebuah serangan balik di menit 61 akhirnya benar-benar membuat seisi Allianz Stadium terdiam. Bek Juve ketika itu dalam kondisi yang tidak siap. Di Gregorio memilih maju dan keluar dari sarangnya. Dacunya yang menguasai bola kirim umpan ke Maxson Cekeret yang tak terkawal. Gawang Juve bergetar untuk kedua kalinya. Tentu saja kekalahan melawan Como ini adalah hasil yang memalukan buat Juve. Ini adalah kekalahan pertama Juve melawan Ilariani di kandang sejak tahun 1951. Di sisi lain, kemenangan ini juga menegaskan dominasi Como. Tim besutan Cesc Fabregas musim ini telah mengalahkan Juve 2 kali, mencetak 4 gol dan tak pernah kebobolan. Taktik dan semangat para pemain tentu jadi persoalan utama yang mengakibatkan Juve kalah melawan Como. Namun terlepas dari taktik dan permainan tim, ada satu hal lain yang tak kalah menarik. Apalagi kalau bukan soal jersey si Nyonya tua. Dari desainnya ini, kalian mungkin sudah kepikiran, kayak pernah lihat. Ini adalah jersey gawang Juve yang baru diperkenalkan sebelum laga melawan Como. Melansir laman resmi Adidas selaku apparel resmi klub, jersey ini disebut merupakan kolaborasi antara Adidas, Juve, dan Studio Skura. Desainnya terinspirasi dari jersey keempat musim 1996-1997. Berbeda dengan desain strip hitam putih vertikal yang selama ini jadi identitas klub. Jersey ini justru memakai desain strip hitam putih horizontal. Memang ada makna khusus di balik desainnya. Tapi sejak peluncuran pertamanya, netizen sudah ramai berkomentar. Menilai desain jersey ini lebih mirip baju tahanan ketimbang seragam sebuah klub sepak bola. Selama ini desain strip hitam putih vertikal Juve saja sudah banyak dicap mirip jersey tahanan. Apalagi desain yang baru dirilis ini. Kebetulan debut jersey itu berakhir dengan kekalahan melawan Como. Akibatnya banyak orang langsung mengatakan kalau jersey motif tahanan ini adalah jersey pembawa sial buat Juve. Kembali pada konteks kekalahan Juve di laga melawan Como. Hasil di Allianz Stadium sendiri pada akhirnya menciptakan catatan lebih kelam buat si Nyonya tua. Sebuah catatan yang barangkali lebih kelam dari rekam jejak seorang narapidana. Kekalahan ini ikut mengancam posisi mereka di tabel klasemen. Juve memang masih bertengger di urutan kelima klasemen. Namun misi mereka untuk bisa lolos ke Liga Champions musim depan dipastikan tidak akan berjalan mudah. Juve kini ketinggalan satu angka dari AS Roma yang ada di urutan keempat. Padahal Roma yang sudah koleksi 47 poin baru akan memainkan laga Giornata ke-26 pada Senin 23 Januari 2026. Malahan tim yang mengalahkan Juve, Como bisa jadi saingan paling berat mereka di musim 2025-2026 ini. Kemenangan di Allianz Stadium Turin membuat tim besutan Cesc Fabregas kini cuma berjarak 1 poin dari Juve. Como mengoleksi 45 poin dan saat ini bertengger di urutan ke-6 tabel klasifika. Si jagoan kemarin sore, Como 2 kali menaklukkan Juventus musim ini. Dengan demikian, bisa dikatakan Como adalah kryptonite Juve besutan Luciano Spalletti. Di sisi lain, mereka juga jadi rival terberat. Dengan statistik yang kini tak pernah menang dalam 5 laga beruntun bagi Juve, sedikit saja lengah maka posisi mereka akan dikudeta Como. Itulah dia Football Lovers, ulasan mengenai kekalahan Juventus atas Como yang perpanjang mimpi buruk mereka di musim ini. Kalau menurut kalian, apa yang membuat Juve kalah? Apakah karena jersey tahanan yang membawa sial ini? Kalian sendiri suka dengan desainnya nggak? Coba komen di bawah ya.
Like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik dan seru seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.